Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan ini saya akan sedikit berbagi tips bagaimana mengamankan file. Jadi misalkan kalau Anda punya sebuah flash disk yang seringkali flash disk tersebut dipinjam, atau juga mungkin Anda ingin mengkopikan sesuatu ke orang lain, tapi di dalam flash disk tersebut seringkali ada file-file yang Anda tidak ingin orang lain mengintip apa isi dari file tersebut. Ya, ini sebenarnya adalah sebuah tip atau trik sederhana untuk mengamankan file supaya orang lain tidak kemudian melihat apa isi file tersebut. Ya, walaupun mungkin itu file yang tidak begitu rahasia, karena kalau rahasia pasti Anda harus mengamankannya dengan model enkripsi atau misalkan di WinZip, di WinRAR, kemudian diamankan dengan password. Ya, baik. Jadi itu kasusnya. Jadi saya ambil contoh, misalkan saya punya flash disk yang isinya adalah file materi-materi perkuliahan, tapi di dalamnya juga ada yang berkaitan dengan masalah SK pengangkatan, atau misalkan juga file-file keuangan yang tidak perlu diketahui oleh orang lain gitu. Maka bisa saja kemudian saya mengamankan dengan cara sederhana. Ya, oke. Kita mulai dari flash disk saya. Ini ada sebuah flash disk yang isinya adalah materi desain, ya, materi pelatihan untuk power design, PowerPoint, ya. Ya, oke, baik. Nah, misalkan kalau Anda klik folder image, maka secara otomatis ya large icon atau isi dari image tersebut akan langsung muncul di sini. Ya. Padahal kalau kemudian itu mungkin berisi foto pribadi keluarga Anda misalkan, kemudian itu langsung ditampilkan, misalnya dikopikannya ketika komputer tersebut nyala dan terhubung ke proyektor, maka itu cukup mengganggu, ya, walaupun tidak berbahaya tapi mungkin cukup mengganggu. Ya, yang memang harusnya bisa saja sih misalkan dibuat model seperti ini sehingga tidak tampak, tapi seringkali kita tidak sengaja bahwa thumbnail seperti ini itu muncul gitu ya. Maka Anda bisa menghidden file yang Anda gunakan tersebut dengan sebuah trik sederhana. Oke, baik. Jadi yang pertama adalah bahwa sebenarnya setiap file, ya, image itu pasti punya extension. Jadi kalau contohnya seperti ini, misalkan ketika Anda mau open with, ini mau open with seperti ini, ya, maka pasti dia mau dibuka dengan apa gitu, misalkan ya, choose another application misalkan. Maka sebenarnya ketika kemudian ketika misalkan Anda ingin membuka dengan file dengan aplikasi yang lain, maka sebenarnya itu bisa di-setting ya sedemikian rupa. Oke. Nah, kalaupun misalkan Anda menampilkan adalah medium dalam seperti ini, misalkan contohnya adalah list seperti ini, maka kita tahu bahwa ini adalah icon-icon dari image. Ya, icon dari image, walaupun mungkin tidak ditampilkan image-nya, tapi itu adalah icon dari image. Atau ketika kemudian kita punya sebuah PowerPoint, maka kita paham bahwa ini adalah PowerPoint gitu ya. Ini langsung juga muncul informasinya berupa PPTX atau presentation PowerPoint. Kalau misalkan image, maka ketika kita dekatkan seperti ini, maka yang muncul adalah file GIF, yang muncul ini adalah file PNG, ya, dan seterusnya. Atau sebaliknya juga beberapa file lagi, dokumen lagi yang lainnya adalah ketika kemudian Anda punya file Excel, ya, file Excel seperti ini misalkan, maka sama juga ya. Jadi Word ataupun Excel itu akan muncul di sini sebagai sebuah dalam bentuk icon yang tampak ya, yang mudah orang bisa tahu, oh ini PowerPoint, ini Excel, ya, dan seterusnya. Baik, saya akan tunjukkan pada Anda caranya. Jadi pertama adalah bahwa kalau misalkan image yang Anda gunakan ketika di list seperti ini tidak muncul extensionnya, ini tidak muncul extensionnya, berarti langsung muncul di sini kan type kan ya. Maka cara pertama adalah Anda bisa gunakan klik di sini option. Kalau tidak ada mungkin masuk ke file option ya. Kemudian Anda pilih view. Saya biasanya menampilkan di sini ada beberapa option ya. Saya biasanya menampilkan show hidden file ya. Saya tidak suka komputer menyembunyikan walaupun itu file system, tapi saya paling senang kalau kemudian ada file yang disembunyikan itu ditampilkan di sini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang harus Anda klik lagi selain ini adalah hide extension for non file type. Jadi ini adalah
sebuah opsi ya, dimana kalau misalkan file tersebut misalkan extensionnya sudah dikenali, maka dia sembunyikan ya. Nah, ini hide ini yang Anda kemudian hilangkan. Tujuannya untuk apa? Supaya kemudian nanti di bagian belakang dari nama file itu akan muncul extensionnya. Oke ya. Jadi kalau Anda perhatikan setelah saya klik OK, maka kemudian yang muncul di sini adalah file JPEG, GIF dan seterusnya. Baik. Contoh nih, misalkan saya punya etnik airplane aja misalkan, airplane nih ya. Kalau Anda perhatikan di sini type-nya itu adalah GIF. Kalau Anda lihat di ekstra juga airplane ini type-nya adalah GIF ya, berupa gambar kelihatan. Tapi kalau kemudian Anda ubah, nah ini Anda ubah airplane ini GIF yang bagian belakang extensionnya itu Anda ubah, terserah mau caranya, mau pakai klik kanan kemudian Anda pilih rename ya, seperti ini boleh juga. Ya, atau Anda klik kanan, Anda klik kiri, terus kemudian ditahan, gitu ya, itu juga bisa. Ya, oke. Maka saya pilih rename. Ya. Nah, kalau ini kemudian Anda pilih sebagai TXT, perhatikan di bagian ini dia berupa GIF file, tapi kalau kemudian saya ubah extensionnya dalam bentuk TXT, yes ya di sini. If you change a file name extension, the file might become unusable. Are you sure want to change it? Yes ya. Oke. Nah, maka secara otomatis komputer atau Windows akan mengenalinya sebagai teks dokumen. Ya, jadi kalau misalnya ini Anda menggunakan large icon seperti ini, ya, Anda bisa sembunyikan. Ya, ini. Oke, dibiarkan aja dulu karena dia masih menggunakan ya yang lama. Nah, ini perhatikan ya. Jadi kalau tadi kenapa kalau dia tidak berubah ikonnya ya, karena sebenarnya dia masih menyimpan posisi sebagai image ya. Tapi kalau Anda perhatikan sekarang dia berubah. Kalau Anda klik kanan 2 kali seperti ini ya, dia akan dipanggil sebagai teks. Yang muncul di sini adalah tulisan seperti ini ya. Tapi minimal bahwa dengan mengganti extension seperti ini ya, tapi ingat jangan sampai kemudian Anda lupa, ini tadi file apa ya? Extensionnya apa? Apakah ini JPEG, apakah ini PNG, atau ini GIF gitu ya. Oke, jadi kalau kemudian saya ubah lagi sebagai GIF ya GIF, maka dia sudah menjadi file image lagi. Contoh lagi misalkan ini adalah PowerPoint ya. Kalau saya klik seperti ini, maka dia muncul sebagai PowerPoint. Nah, PowerPoint. Ya, oke. Ini adalah sebuah extension ya. Anda karena PPTX tadi, maka kemudian otomatis dia akan disimpan sebagai PowerPoint. Baik, kalau kemudian ini saya ganti extensionnya ya, misalkan ini saya ganti sebagai dat misalkan, atau data yes, maka secara otomatis dia akan sebagai dat file ya. Kalau ini diklik seperti ini ya, maka komputer akan minta ini mau dibuka pakai aplikasi apa gitu ya. Ini ceritanya begitu. Atau kalau saya ganti lagi misalkan dengan ya tadi TXT atau JPEG misalkan. Oke, JPEG. Maka otomatis dia akan muncul sebagai JPEG image ya. Oke, jadi saya menyembunyikan file PowerPoint saya ini sebagai file image. Ini kalau saya klik ya, kita lihat apa yang dibuka oleh Windows ya untuk file seperti ini. Nah, ternyata Windows Photo Viewer Can dan seterusnya. Ya, itu adalah cara sederhana bagaimana Anda bisa menyembunyikan file supaya ketika misalkan Anda punya flash disk yang Anda bawa ke tukang scan, kemudian supaya dia juga tidak usil untuk mengcopy file foto Anda ke komputernya atau yang lainnya ya. Maka lebih bagus kemudian di hidden ya dengan cara seperti ini. Ya, memang bisa saja Anda bisa menghiddennya dengan cara lain. Ya, umumnya kalau misalkan Anda masuk ke properties, Anda bisa menggunakan hidden seperti ini. Ya, hidden read only misalnya seperti ini. Tapi sekali lagi ini jadi dia tidak hidden. Kenapa? Karena tadi saya sudah mematikan opsi untuk hide-nya, jadi show hidden file. Kecuali kalau kemudian saya klik don't show hidden seperti ini, saya klik OK, maka file yang tadi dalam bentuk PowerPoint itu
dia akan disembunyikan atau hilang ya. Cuman sekali lagi bahwa banyak komputer yang dia sudah biasa menggunakan model hidden seperti ini. Jadi walaupun Anda hidden ya status filenya, tapi kalau show hidden filenya diaktifkan seperti ini, maka otomatis filenya akan ya. Tapi kalau Anda ingin kombinasikan antara hidden file dengan juga dengan mengganti extension seperti ini ya, maka itu akan jauh lebih ya, walaupun mungkin tidak aman 100%. Cara paling aman 100% adalah kalau kemudian Anda simpan file tersebut dengan menggunakan RAR atau WinRAR atau WinZip, dan kemudian Anda beri password supaya kemudian ketika dibuka atau dikopi oleh orang lain ya, dia tidak bisa membuka file tersebut. Itu contoh dari bagaimana mengamankan file secara sederhana. Oke, selamat mencoba. Yang paling penting adalah pada trik ini adalah Anda bisa menampilkan ya extension, mengubahnya menjadi extension lain, maka ya Anda berhasil mengubahnya. Ya, oke, demikian dari saya untuk tips sederhana ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.